warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Rahim, mahasiswa pasca sarjana Pertiba. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan atau berbagi sedikit tentang hubungan kinerja dan membayar untuk strategi penyampaian produktivitas pada sebuah perusahaan. Bapak Ibu semua, patut kita sadari bahwa di dalam cara kita membayar untuk mencapai produktivitas perusahaan itu sangat penting dengan berbagai pertimbangannya. Dalam benak kita, yang perlu kita sadari dulu, yang perlu kita pertanyakan dulu, apa hubungan kinerja dengan gaji ataupun bonus maupun penghargaan terhadap karyawan itu sendiri. Yang kedua, bagaimana hubungan kinerja itu kemudian dengan strategi perusahaan. Dan yang terakhir, mengapa sistem pembayaran itu penting untuk kinerja dan strategi perusahaan itu biar produktivitasnya tinggi. Contoh kasus sederhana, kami di pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur di 3 tahun belakangan sudah menerapkan yang namanya tunjangan kinerja, di mana pegawai itu setiap hari harus menginput apa yang dikerjakannya. Ternyata pola itu sangat efektif. Kalau dulu birokrasi itu banyak dan tidak kerja, itu sama tunjangan kinerjanya. Kalau sekarang dengan sistem yang sekarang, itu siapa yang banyak bekerja dan mencapai target bulanan, maka dia akan mendapatkan tunjangan kinerja yang besar. Dan pola itu memaksa mereka untuk akhirnya meningkatkan produktivitas. Dan itu juga terjadi di perusahaan. Nah, ada 3 hal yang menjadi cara perusahaan untuk membayarkan, mekanisme membayar di dalam kepada para karyawannya. Yang pertama yang biasa diberikan oleh perusahaan itu bonus berganda. Jadi karyawan ataupun mencapai target kemudian diberikan bonus yang lebih, yang dari 2 kali lipat dari biasanya. Yang kedua, pembagian laba saham perusahaan. Ini terjadi misalkan kita anggap di perusahaan Google, kemudian Tesla, karyawan-karyawan yang kinerjanya baik itu akan mendapatkan pemberian saham dari perusahaan. Selain itu sebagai pembayaran atas kinerja mereka, kemudian itu juga sebagai motivasi yang pastinya agar mereka bekerja lebih giat lagi, karena mereka merasa memiliki perusahaan tersebut, karena secara langsung mereka sudah diberikan saham di perusahaan tersebut. Dan akhirnya tanpa menggunakan biaya yang besar, para karyawan akan sangat termotivasi sekali untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan yang ketiga, pembagian keuntungan. Jadi di akhir tahun ketika terjadi penghitungan berapa keuntungan perusahaan, itu akan diberikan kembali, di-share kembali kepada karyawan berupa bonus-bonus tertentu yang juga sesuai dengan kinerjanya. Kalau dulu pemberian ini juga ada di beberapa perusahaan Jepang, itu berdasarkan senioritas.
dia sudah lama bekerja tersebut, kemudian diberikan lebih daripada yang lainnya. Ternyata sekarang terjadi perubahan juga, di mana semua dinilai berdasarkan pembagian keuntungan dividen perusahaan yang diberikan kepada karyawan. Nah, dalam penerapan 3 hal tadi, itu pastinya akan ada resisten. Itu biasa. Dulu juga ketika mekanisme Ekin itu diterapkan di Pemkab Belitung Timur, resistennya banyak. Ya, ada yang menyebut kita kerja berdasarkan absen lah, kita harus datang mencari kinerja dan sebagainya, kita menipu lah. Itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, penolakan tersebut ada 3 yang menjadi strategi kita sebagai bagian dari manajemen ketika ingin melakukan perubahan. Yang pertama, strategi kita memaksa untuk berubah. Jadi paksaan ini orang suka tidak suka, sistem sudah kita terapkan, mereka suka tidak suka, itu harus segera mengaplikasikan, gitu kan? Karena memang segala sesuatu itu harus dipaksakan sehingga mereka akan ikut. Kemudian strategi mengajarkan perubahan, mereka kita ikut untuk terlibat aktif di dalam perubahan tersebut. Dan yang ketiga, menimbulkan ketertarikan atau merasionalkan perubahan. Jadi dirasionalkan sesuai dengan apa yang ada di bayangan mereka sendiri, sehingga mereka ikut dan tidak terpaksa untuk mengikuti perubahan. Nah, di luar dari bagaimana strategi kita untuk melakukan perubahan di dalam organisasi, hal yang menjadi catatan adalah bagaimana kita mengikuti kultur yang ada di dalam organisasi tersebut. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita atau catatan kita terkait dengan kultur yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah pernyataan formal akan filosofi, piagam, pernyataan kepercayaan, dan materi organisasi yang digunakan untuk perekrutan dan pemilihan serta spesialisasi. Jadi kalau kita misalkan itu bekerja di perusahaan Jepang, kita harus paham dulu kultur yang terjadi di kaitan dengan negeri Jepang itu sendiri. Karena beberapa mahasiswa, ini berdasarkan pengamatan saya, perusahaan Jepang itu akan merekrut ketika mereka akan membuka perusahaan di Indonesia, akan merekrut mahasiswa Indonesia itu yang pernah berkuliah di Jepang. Nah, itu mungkin salah satu pertimbangannya adalah si karyawan itu sudah memahami bagaimana kultur yang ada di Jepang, sehingga mereka sudah bisa bertransformasi ke dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah mendesain ruang, bagian gedung dan bangunan. Jadi ini kalau di era sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan sistem atau desain bangunan yang homey, yang seperti di rumah sendiri. Dia kerjanya sambil main pingpong, kemudian ada coffee shop dan semua. Dan itu juga sudah direplikasi di beberapa instansi pemerintah. Misalnya di kantor imigrasi itu biasanya ada sudut kopi gitu. Nah, kemudian permodelan, pengajaran dan pelatihan yang disengaja oleh pimpinan. Jadi ada beberapa kegiatan yang justru akan merekatkan si antar karyawan maupun filosofi dari organisasi tersebut. Kemudian penghargaan eksplisit dan sistem status serta kriteria promosi. Ini yang memberikan kepastian dan semangat karyawan untuk bekerja lebih giat, karena akhirnya adalah ketika mereka diapresiasi, kemudian sistem promosi yang jelas,
mereka akan mendapatkan tambahan penghasilan pun, karena memang akhirnya kan kenaikan karir, kemudian promosi jabatan itu akan mempengaruhi peningkatan pendapatan. Kemudian cerita, legenda, mitos, perumpamaan mengenai orang dan kejadian. Jadi ada semacam value atau nilai berdasarkan cerita yang membuat para karyawan itu merasa termotivasi gitu. Misalnya ini perusahaan diciptakan dari Bapak A untuk memberikan mencerdaskan kehidupan masyarakat misalnya seperti itu, atau kehidupan anak-anak gitu kan. Jadi cerita itu dikembangkan sehingga si karyawan merasa bahwa bekerja di situ, di perusahaan itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan, tapi ada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemuliaan yang mereka coba berikan atau mereka kerjakan untuk orang banyak gitu. Kemudian hal yang diperhatikan pemimpin diukur dan dikontrol. Jadi pemimpin itu harus bisa mengetahui bagian-bagian dari perusahaan. Jadi jangan sampai pemimpin justru tidak paham mekanisme yang ada di SOP yang ada di perusahaan tersebut gitu. Karena sulit untuk memimpin mengetahui atau mengontrol atau mengukur kinerja karyawan ketika tidak mengetahui SOP, kemudian tidak mengetahui tusi yang ada di perusahaan itu sendiri. Kemudian reaksi pemimpin untuk insiden penting dan krisis organisasi. Jadi ketenangan seorang pemimpin, bagaimana pemimpin menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi di organisasi itu penting. Itu menjadi perhatian untuk karyawan, bagaimana akan mereka berperilaku untuk bekerja. Karena misalnya pemimpin yang panikan ketika terjadi sesuatu, akhirnya karyawan pun merasa tidak nyaman gitu kan untuk bekerja. Kemudian cara organisasi mendesain dan direstrukturisasi itu juga menjadi catatan juga untuk bagaimana kultur dan strategi bagi perusahaan ini. Kemudian SOP yang pastinya, SOP itu penting karena itu merupakan standar baku untuk menghasilkan produk yang nantinya akan disampaikan atau dilepaskan ke pasaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita merekrut, melevelkan, memberhentikan dan mengucilkan orang lain. Jadi itu yang menjadi catatan buat kenapa sistem penggajian itu akan sangat mempengaruhi kinerja dari perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas di dalam perusahaan itu sendiri. Jadi itu yang bisa saya bagikan hari ini. Nanti kita akan membuat lagi video yang lain yang kita akan sharing terkait dengan hal-hal yang ya kira-kira perlu yang akan kita bagikan kepada kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.